119. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Untuk teman-teman yang baru tahu channel ini, perkenalkan nama aku adalah Fania Utami. Video kali ini adalah tentang reaksi dokter. Dan cuplikannya adalah dari drama Korea yang baru-baru ini tamat nih teman-teman. Untuk teman-teman yang suka drama Korea, apalagi yang berbau-bau kedokteran, itu pasti udah pada tahu deh drama ini, yaitu Hospital Playlist. Aku pribadi suka dengan drama Korea ini karena benar-benar menggambarkan kegiatan sehari-hari di dunia kedokteran itu seperti apa, dan di sini juga bukan tipikal drama Korea yang terlalu tegang. Jadi di sini lebih ke lucu sih, itu dia aku suka karena lucu, terus menghibur, dan ada edukasinya juga tetap gitu. Kita mulai aja ya cuplikannya. 불이 또 나갔어요? 예, 저 깜빡깜빡하더니 또 나갔어요. 아유, 아예 전기 공사를 새로 해야 될 것 같은데. 일단 임시로 작업은 해드릴 텐데 또 나가면 그땐 큰데 부르세요. 예, 제 방 공사는 내일 하셔도 되는데 밤늦게까지 감사합니다. 아저씨 조심하세요. 아저씨, 두꺼비 집 내리고 하세요. 장갑도 안 끼고 그렇게 만지면 감전되는데. 119. Oke, jadi ceritanya ada yang kesetrum, terus salah satu yang ada di rumah ini, kalau yang belum nonton, ini tuh adalah dokter juga nih yang perempuan, dan yang tadi yang laki-laki pakai sweater hijau juga adalah dokter. Jadi kalau ada situasi kayak gini, nggak boleh lama, harus cepet panggil bantuan. Kalau di sini kan 119 ya call centernya. Nanti supaya ada ambulans datang dan orang yang kesetrum ini bisa langsung dibawa ke rumah sakit, supaya langsung cepet dapet penanganan. Tapi sambil nunggu ambulans datang, tetap harus ditolong nih orang yang kesetrum ini. Harus ditolong dengan sumber daya yang ada. 괜찮으세요? 어디가 불편하세요? Nah ini selain nanya bagian mana yang sakit, tapi juga sebenarnya mau ngecek kesadarannya. Masih sadar nggak sih orang yang kesetrum ini? Atau jangan-jangan nggak sadar gitu. 여보세요? 여기 조광동 33-1인데요. 감전으로 사람이 쓰러졌습니다. 예, 빨리 좀 와주세요. 예, 빨리요. 가슴이 답답해요? 숨쉬기 힘드세요? Tadi lihat nggak? Jadi jarinya itu ditempelin ke leher supaya untuk ngecek nadinya sebenarnya teraba atau enggak. Kan biasanya bisa juga sebenarnya diceknya di pergelangan tangan gitu kan. Tapi ketika kondisinya seperti ini, yang dilakukan kita ngeceknya tuh di leher karena lebih valid. 아유, 어떡해. 아이고, 어떡해. Nah, ini yang dilakukan adalah CPR, teman-teman. Jadi CPR itu adalah Cardiopulmonary Resuscitation atau RJP, resusitasi jantung paru. Ini adalah salah satu penanganan utama yang harus dilakukan secara cepat. Kalau tiba-tiba kita lihat ada orang, kok tiba-tiba jatuh, terus tiba-tiba nggak sadar, pas dicek nadinya, kok ternyata nadinya nggak keraba. Itu maka harus langsung dipompa, atau di CPR, atau di RJP. Dan ini sebenarnya adalah skills yang harusnya dimiliki oleh semua orang, bukan cuma tenaga medis, tapi juga orang awam. Karena ini adalah sebuah bentuk pertolongan pertama yang benar-benar diperlukan untuk orang yang tiba-tiba jatuh, terus tiba-tiba nggak sadar. Karena ketika hal itu terjadi, tiba-tiba ada orang jatuh, kayak pingsan gitu, tapi nadinya nggak keraba, maka kemungkinan besar itu adalah henti jantung, dimana jantungnya tuh nggak bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Padahal kan jantung harusnya selalu memompa darah kan ke seluruh tubuh, tapi ketika terjadi henti jantung, kita harus bisa menolong dengan cara kita coba pompa dari luar dengan harapan supaya darah yang ada di jantung itu bisa ngalir ke seluruh tubuh, sesuai dengan pompaan kita. Ini kalau di negara-negara maju kayak misalnya Jepang, denger-denger tuh orang-orang yang awam sekalipun tuh udah banyak dapat pelatihan gitu. Tapi entah kenapa di Indonesia masih sedikit, padahal pelatihannya sebenarnya ada di Indonesia juga untuk orang awam. Tapi nggak tahu ya apakah mungkin minatnya kurang, ataukah ternyata orang juga masih belum paham terkait dengan ini. Akhirnya di Indonesia, kalau tidak punya latar belakang kesehatan, itu rata-rata orang masih belum paham terkait dengan bentuk pertolongan ini. Padahal ini penting banget, teman-teman. Nah, coba deh teman-teman lihat. Ini tangannya kayak megang gitu, menjaga posisi kepala seperti ini. Kenapa coba? Nah, jadi posisi kayak gini dijaga supaya saluran napasnya juga posisinya benar. Jadi pertukaran gasnya tuh optimal kalau saluran pernafasannya tuh benar posisinya. Jadi benar-benar harus dijaga nih posisinya.
Nah ini jadi kayak udah lama gitu ya dilakukan CPR-nya karena ada efek-efek kayak gini. Nah ini adalah efek yang aku ceritain kemarin loh teman-teman di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya kan aku bilang kalau misalnya memang ternyata durasi adegannya sebentar, mungkin bisa ditambahin efek-efek supaya seolah-olah penanganannya sudah lama kan. Nah persis kayak gini penanganannya. Jadi ketika ada efek transisi kayak gini kan jadi seolah-olah ngelakuin CPR-nya tuh udah lama. Walaupun ini durasinya paling kayak cuma beberapa detik doang. Tapi karena ada efek transisi itu jadinya kelihatan udah lebih lama penanganannya. 환자분, 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 여기 어딘지 아시겠어요? Oke, jadi korbannya setelah ditolong beberapa lama akhirnya bisa sadar kembali ya teman-teman. 그대로 두십시오. 아주 잘하셨습니다. 들어가 금방. 7분 전에 감전사고 있었고 오른손에 경미한 화상 있어요. CPR 2분 시행했고 하트 펑션은 돌아온 거는 같은데 아직은 불안정해요. 의사세요? 네. Jadi orang yang menolong, kebetulan dokter kan, itu ketika para medisnya datang, itu bisa menjelaskan tuh tadi kenapa bisa kayak gini, terus tadi udah diapain aja, terus outcome-nya apa, itu bisa dijelaskan semuanya secara singkat dan cepat gitu. Dan itu dia cuplikannya untuk video reaksi dokter kali ini, emang cukup singkat. Nah kalau misalnya teman-teman ada request nih mau drama apa yang diangkat, atau mungkin yang bagian part yang mana, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, atau bisa DM ke Instagram aku di @faniautp. Nanti akan kita kupas, kita bahas di video reaksi dokter. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton, bye!